Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami pemateri, saya sebagai pemateri pertama yaitu Nur Hapni dan kemudian rekan saya Novita Juitanti Siregar. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ijtihad. Secara umum, setiap muslim bahkan setiap manusia senantiasa berupaya untuk memperoleh kebahagiaan. Sebagai konsekuensi logis dari hal itu, setiap manusia atau kelompok manusia di setiap zaman perlu memiliki produk dan perangkat hukum yang sesuai dengan kultur dan ilmu pengetahuan yang berkembang di zamannya. Pengertian ijtihad. Ijtihad merupakan derivatif dari kata jahdu, berarti mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pengertian lain bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu atau kebangkitan atau pembaruan, ijtihad mulai dibuka kembali. Dasar-dasar ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad diantaranya ialah Al-Quran dan Sunnah, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 105 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Adapun fungsi ijtihad diantaranya fungsi al-ruju', kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, mengetahui Al-Quran, yaitu seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran sebagai sumber hukum Islam primer, sebagai pondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Yang kedua, mengetahui asbab an-nuzul. Ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh, yaitu pada dasarnya hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasikhkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Yang keempat, mengetahui as-sunnah. Syarat mujtahid selanjutnya ialah harus mengetahui as-sunnah. Yang dimaksud as-sunnah adalah ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mengetahui ilmu diroyah hadis. Ilmu diroyah menurut Al-Ghazali adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang sahih dari yang rusak dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Yang keenam, mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Yang ketujuh, mengetahui asbab al-wurud. Asbab al-wurud ini sama dengan seperti asbab an-nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, dan fokus hadis tersebut muncul. Yang kedelapan, mengetahui bahasa Arab. Yang kesembilan, mengetahui tempat-tempat ijma'. Yang ke-10, mengetahui usul fiqh. Yang ke-11, mengetahui maksud dan tujuan syariah. Yang ke-12, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Dan yang terakhir, bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Adapun rukun dari seorang mujtahid ialah yang pertama al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua, mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, mujtahid fi'l, ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau takfili. Dan yang terakhir, dalil syara', untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi'l.
Tingkatan mujtahid yang pertama itu mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum syara langsung dari sumbernya yang pokok, yakni yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan mampu menerapkan metode dasar-dasar pokok yang ia susun sebagai landasan segala aktivitas ijtihadnya. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu mujtahid menggabungkan dirinya dan ijtihadnya dengan suatu mazhab. Yang ketiga, mujtahid muqayyad, yaitu mujtahid yang terikat kepada imam mazhab dan tidak mau keluar dari mazhab dalam masalah usul maupun furu'. Dan yang terakhir, mujtahid murajih, yaitu mujtahid yang membandingkan beberapa imam mujtahid dan dipilih yang lebih unggul. Macam-macam ijtihad. Yang pertama itu ijtihad dilihat dari segi dalil, yaitu ijtihad bayani, yaitu ijtihad untuk menemukan dan memilih hukum yang terkandung dalam nas, dikarenanya adanya definisi implisit yang berbeda dalam nas. Yang kedua, ijtihad qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, juga tidak ada ijma' sebelumnya. Yang ketiga, ijtihad istilahi, yaitu ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, juga tidak ada ijma' sebelumnya. Kemudian dari sisi hasil yang dicapai, Al-Syatibi membagi ijtihad dalam dua bentuk, yaitu ijtihad mu'tabar, yaitu ijtihad yang dapat dipandang sebagai penemuan hukum. Yang kedua, ijtihad ghairu mu'tabar, yaitu ijtihad yang tidak dapat dipandang sebagai cara dalam menemukan hukum. Yang kemudian, dilihat dari sisi pelaksanaannya, ijtihad memiliki dua bentuk, yaitu ijtihad fardhi, yaitu atau ijtihad perorangan, ijtihad yang pelakunya hanya satu orang. Yang kedua, ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan bersama-sama, misalnya untuk menentukan hukum tentang bayi tabung. Sekarang masuklah kita kepada kesimpulan. Secara kesimpulan yaitu kejumudan pemikiran Islam terjadi sekitar abad keempat Hijriah. Dengan kata lain, kejumudan muncul ketika para ulama pada abad itu menyembunyikan lonceng bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Artinya, umat Islam tidak perlu bersusah payah memproduksi hukum-hukum yang dinamis, karena para ulama telah menyusun kitab-kitab rujukan yang representatif atau sepanjang masa. Dengan melihat perkembangan zaman di era sekarang, terutama kaum muslimin yang ada di Indonesia atau di dunia ini, sangat sulit untuk mencari orang yang ahli dalam masalah ijtihad jika mengikuti aturan baku ijtihad zaman dulu. Namun jika kita melalui jalur yang benar, yaitu mencari hukum baru atau menggali permasalahan yang belum terselesaikan dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang benar, bisa jadi pintu ijtihad masih terbuka lebar. Sebab jika tidak, hukum Islam akan menjadi bisu dan kaku lantaran tidak mampu mengimbangi dinamika zaman. Terima kasih, mungkin sampai di sinilah yang dapat kami jelaskan mengenai makalah kami ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya sebagai perwakilan dari makalah kami mengucapkan maaf. Kemudian saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.